Bermegah dalam salib Kristus itu tidak ada hubungan dengan kesalahanmu. Good morning everybody, selamat pagi. Saya bersyukur hari ini bisa mendengarkan, melihat langsung peluncuran Songs from the East, nyanyian dari Timur. Sukacita ya, gereja kita dipenuhi dengan berbagai macam talenta, semua dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarkan lagu-lagu ini terngiang-ngiang bukan hanya di Indonesia Timur, tapi ke seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri. Betapa indahnya Indonesia dan semua suku-suku yang ada di negeri kita. Setiap kebudayaan, every culture is so beautiful. Sungguh-sungguh negara kita ini kaya raya dengan berkat-berkat Allah. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia, ya. Dan juga senang sekali kembali dari Tanah Karo beberapa hari yang lalu, dan bersyukur Tuhan bekerja di Indonesia Barat ya, bersama dengan Pastor Samuel waktu itu pulang. Tuhan bekerja, 6.000 saudara-saudara kita suku Batak waktu itu di bawah hujan-hujan, mereka semuanya dilawat oleh Tuhan. Lalu hari ini serasa Tuhan bawa kita ke Sulawesi, Ambon dan Papua. Siapa yang diberkati dengan pujian-pujian tadi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya ingin juga untuk mengumumkan gereja-gereja mana yang telah berdiri sah sebagai gereja lokal. Dulu baru perintisan-perintisan, sekarang sudah disahkan, yaitu di bulan Agustus sampai 1 September sudah sah lengkap, ada gembala sidangnya, yaitu gereja GMS yang ada di Singkawang, lalu di Batu Licin, dua-dua di Kalimantan. Hong Kong juga sudah ada pastornya, kita sudah utus ke sana, dan misionaris tetap di situ sebagai gembala sidang, ROSC, Rose of Sharon Church, Hong Kong. Lalu hari ini juga kebaktian perdana GMS di Pluit dan di Karawaci, Jakarta. Praise the Lord. Dan ini juga disaksikan oleh mereka, jadi salam untuk semua, welcome home. Kita percaya Karawaci dan Pluit penuh dengan kemuliaannya, pasti berkembang beribu-ribu hingga berlaksa-laksa untuk kemuliaan Allah. Kalau Anda ingin mengikuti perkembangan gereja kita, bukan rahasia lagi, Anda bisa langsung ke website, sebentar lagi akan saya tunjukkan, simple banget. Untuk Anda tahu sekarang gereja kita udah ada berapa, di mana, statusnya apa, masih perintisan atau gereja lokal, apa yang masih dibutuhkan di situ, semua orang bisa tahu. Ini open book, semua orang bisa lihat dan kita semua bisa terlibat. Ya, mari kita saksikan dulu, very simple instruksi bagaimana kita mengikuti lewat website ini. Silakan. Amin, puji Tuhan ya, praise the Lord. Tolong nanti di rumah dicoba ya, supaya semua kita bisa mengikuti, karena kita semua jemaat adalah partner-partner dalam kerajaan Allah. Hari ini setiap khotbah saya merupakan sebuah judul lagu nyanyian dari Timur. Munculkan menu ibadahnya 5 kali demikian. Nah sekarang ibadah 1, lagu tadi yang kita nyanyikan, tiada tempat yang tersisa bagi dunia. 1 ayat saja yang saya bahas, mari kita buka bersama-sama di Galatia, pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Tiada tempat yang tersisa bagi dunia, kita akan renungkan firman Allah. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Saya bacakan sekali lagi ya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, kata Paulus, selain dalam salib Tuhan. Selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku telah disalibkan bagi dunia.
Sekali lagi judul khotbahnya adalah tiada tempat yang tersisa bagi dunia, sebuah renungan singkat. Saya tidak memberikan PowerPoint-nya, mari kita renungkan apa maksud dari ayat tersebut. Paulus ini menulis di masa-masa senioritas pelayanannya. Paulus seorang rasul yang dipanggil kepada bangsa-bangsa. Dia menuliskan bahwa semakin tua, semakin dia kenal Tuhan, semakin tidak ada tempat tersisa bagi dunia. Hatinya itu terbakar penuh. Ini beda dengan fanatisme. Fanatisme itu biasanya radikalisme di satu area, tapi betul-betul orang Surabaya bilang cul-culan atau lepasan di area yang lain, banyak kompromi di situ. Paulus tidak begitu. Dia cukup seimbang. Dia tahu penderitaan, dia tahu kelimpahan. Dia berkata, tidak ada perkara tersembunyi bagi aku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Paulus itu mengerti. Dan dia tahu kerinduan hatinya adalah bersekutu dengan kematian Kristus. Tapi dia juga bukan salib melulu. Dia percaya kebangkitan. Dan dia berkata, dan aku biarkan dibangkitkan bersama-sama dalam kuasa kebangkitannya. Dalam tulisan-tulisan Paulus tersiratkan bahwa orang ini bukan hanya seimbang. Dia kenal Tuhan dari segala sudut, dari setiap sisi. Tapi semakin dia kenal Tuhan, semakin hilang semua nafsu dunianya. Seleranya hanyalah ingin untuk menyenangkan hati Tuhannya. Kekristenan yang sejati, Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih, bukanlah pengetahuan saja. Pengetahuan penting, makanya dalam khotbah-khotbah selalu saya tekankan agar jemaat itu merenungkan kebenaran. Ya, khotbah-khotbah yang menantang pikiran, khotbah-khotbah yang intelektual, yang logis menjelaskan. Tapi kekristenan sejati itu bukan pengetahuan belaka, sebab pengetahuan tidak akan bisa membawamu jauh dalam hubungan. Dia memberimu fondasi untuk punya hubungan yang benar, tapi suatu hubungan harus dibangun dari komitmen hati. Banyak orang Kristen tahu kebenaran, tapi tidak komitmen pada kebenaran itu. Kita perlu komitmen pada Tuhan. Waktu komitmen sama Tuhan itu jangan terpaksa. Kalau kita melayani itu jangan bersungut-sungut. Kalau kita baca Alkitab, jangan merasa karena Tuhan menyuruh. Saya harus melakukannya. Emang gua punya pilihan. Kalau kita ikut Tuhan itu jangan terbeban. Jangan kita merasa, ya, padahal aku maunya begini, tapi Tuhan bilang jangan. Komitmen itu harus dengan segenap hati. Berarti rela, berarti suka rela. Saya suka bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya volunteer. Sukarela itu bukan hanya rela, tapi suka. Relaku karena suka padamu. Saya jaga anak saya waktu dia masih bayi, atau masih kecil, masih baru berjalan. Saya jaga, bukan saja saya rela hati menjaga anak saya agar supaya jangan melukai dirinya. Saya lakukan itu dengan sukacita karena saya sayang sama mereka. Ikut Tuhan itu harus suka dulu dan rela. Sukarela, jangan terpaksa. Tiada tempat yang tersisa ini bukan karena Paulus diancam sama Tuhan. Awas lu ya, nanti lu masuk neraka. Dia ikut Tuhan itu sukarela. Dan kalimat ini ayat 14 muncul dari kesukarelaan hatinya. Dia berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia sudah disalibkan bagiku. Aku tidak bernafsu. Gak kepingin aku. Yang aku suka adalah melayani Tuhan. Yang aku suka adalah mentaati firman-Nya. Yang aku suka adalah merenungkan perkataannya. Yang aku suka adalah bersekutu dalam hadirat-Nya. Yang aku suka adalah melayani saudara seiman. Yang aku suka adalah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan aku sudah disalibkan bagi dunia. Paulus berkata, tetapi sekali-kali aku tidak mau bermegah. Waktu saya selidiki ya, meskipun ini satu ayat saja, waktu saya selidiki firman Tuhan, Paulus itu dulu dan sekarang, apa yang dulu penting bagi dia, sekarang dia anggap sampah. Contohnya, dulu Paulus itu sangat-sangat gila hormat. Kalau Anda lihat ya, anak muda
seambisius itu, nggak mungkin kalau dia tidak mau dihormati. Dia itu membunuh orang-orang Kristen, menangkap mereka, jebloskan mereka ke penjara, dapat surat lagi dari yang berwenang, dapat otorisasi untuk melakukan itu, ditangkapin satu persatu hingga Stefanus dirajam, dilempari batu dalam sepengizinan dia. Paulus waktu itu namanya masih Saulus, berdiri di sana bukan hanya merestui, tapi memberi instruksi, bunuh orang itu. Bagi dia dulu, posisi is everything. Ya, segala sesuatu. Buktinya, dialah geng leadernya kaum radikal saat itu. Orang ini sangat-sangat gila hormat. Tapi sekarang, coba lihat. Dia dianiaya, terkatung-katung ketika kapal karam. Pergi ke sana sini, disalah mengerti, di gerejanya sendiri yang dia rintis. Mereka ngomong hal-hal miring tentang dia, padahal tidak terbukti. Dan Paulus tidak marah karena gila hormat. Dia tulis dengan lemah lembut, dan dia tegur dengan tegas. Tapi dia tidak kasar sama orang, dia berkata, tidakkah ada ruang dalam hatimu untuk aku? Kamu selalu ada di hatiku, dia tulis pada Galatia. Dia tulis pada jemaatnya di Korintus. Siapakah Paulus? Siapakah Kefas? Karena dia ditandingkan. Orang-orang membanding-bandingkan. Kalau banding-bandingkan gitu kan kita mau pembuktian. Dia dibandingkan dengan tokoh-tokoh Kristen saat itu. Gembala kita ini loh. Coba bandingkan dengan evangelis itu. Dengan Apolos. Dibandingkan juga dengan rasul yang lainnya. Sama Petrus. Paulus tidak terpancing. Dia tidak marah. He couldn't care less bahasa Inggrisnya. Dia gak peduli hal-hal itu. Yang dia pedulikan iman mereka lah. Kalau mereka itu lihat orang begini, lalu orang dengan orang fanatisme, lalu ini kubu A, ini kubu B, masing-masing berkubu, masing-masing bersaing. Paulus khawatir untuk iman mereka, terpaksa dia tulis surat. Bukan untuk menang, bukan kampanye demi dirinya. Dia tulis apakah Kefas, apakah Paulus, apakah Apolos. Kami ini kan cuman hamba Tuhan kan. Kami ini kan cuma pelayan, menambahkan sesuatu di hidupmu. Ambil yang bagusnya lah dari masing-masing. Udah, jangan-jangan nanti kalian semua terpecah-pecah gini, saling menggigit, saling menentang. Nanti Tuhan tidak berkenan dan hukum kalian. Paulus coba lihat dalam suratnya. He cares no longer, dia tidak peduli lagi apa orang lain pikir tentang dirinya. Beda banget dengan Saulus yang kita tahu dari biografinya. Orang ini mesti ada di sana. Dia harus eksis. Rada sedikit narsis. Sementara semua merajam. Dia yang berdiri di sana gagah perkasa. Ini aku ya. Tunjukkan kepada semua orang bahwa dia berkuasa. Dan dia kirim pesan pada orang-orang Kristen. Kalian kalau mau baik-baik di masyarakat, ayo kalian harus baik-baik sama saya. Beda banget. Tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah. Selain dalam salib Tuhan kita, aku tidak mau bermegah. Coba pikirkan, kita Kristen sejati atau bukan? Apakah kita hari ini masih bermegah dalam hal-hal yang penting bagi orang-orang dunia yang tidak kenal Kristus? Bagi kita penting banget enggak? Penting banget enggak? Orang lain mikir apa? Popularitas itu penting sekali enggak? Loh, uang itu penting. Dengan uang kita sekolahkan anak, bahkan sekolahkan tinggi-tinggi. Tapi apakah kita kejar money dengan cara crazy? Apa sebenarnya yang kita mau dari semua itu? Kita korbankan hubungan, korbankan teman. Tidak ada waktu bahkan untuk keluarga, tidak ada waktu untuk ibadah. Kita kejar itu sudah terobsesi. Tanya pada dirimu, sebenarnya apa sih yang kau cari? Sekolahkan anak juga sudah bisa. Makan sehari-hari juga mampu. Bahkan sudah punya rumah sendiri, tapi kita kejar itu terobsesi. Saya tidak ajarkan agar kita malas loh ya. Kita semua harus sungguh-sungguh dalam bekerja. Tapi kita harus tanya motivasi kita, tiap hari kita harus surrender to Christ. Tiap hari kita harus berserah. Berserah pada Kristus. Tanya pada dirimu, apa yang kau cari? Jangan-jangan yang kita cari adalah kemegahan kita. Aku mau lebih lagi, gak ada salahnya. Tapi kalau terobsesi itu namanya berhala. I want more. Fakta,
Orang yang mau more malah justru jatuh dalam berbagai macam pencobaan, spekulan, lalu habis itu bangkrut. Itu banyak ceritanya di masyarakat. Jadi ngawur, jadi nekat, overekspansi, lalu justru jatuh bisnisnya. More tidak tentu will get you more. More kadang-kadang kalau itu keluar dari nafsu will get you into more trouble ya. Orang yang mau more, nggak tentu. Tapi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan taruh pada pinggannya. Orang yang mengelola talentanya. Ngelembur, ayo monggo silakan. Siapa takut? Kita semua harus sungguh-sungguh kan. Asal kita punya prioritas benar, berkat Tuhan akan diberikan. Berkat Tuhan yang menjadikan seorang kaya dan susah payah tidak menambahinya. Ternyata orang yang tidak bernafsu, tetapi orang yang tertib hidupnya, justru dipromosi oleh Allah. Kadang-kadang kita pikir, kita ini terobsesi dengan apa di dunia? Jangan-jangan demi kemegahan kita sih. Jangan-jangan bukan mengejar mimpi Allah atas hidup kita, tapi nafsu duniawi. Apalagi kita itu kepingin ini, kepingin itu, tidak. Kita coba pikirkan hal-hal apa, di dalam hal-hal apa kita itu bermegah. Apakah kita itu gak beda banyak 11-12 sama orang-orang dunia yang gak punya Roh Kudus di dalam hatinya. Nah kalau kita kenal Yesus tapi kita sami mawon atau sama saja, gak ada bedanya. Bahasa Chinese-nya cha putuo, ya. Kalau ditimbang gak beda banyak, ya. Bedanya cuma berapa ons. Lah buat apa kita itu kenal Tuhan? Kalau ternyata kita tidak beda sama sekali sama mereka. Orang Kristen sejati itu kelihatan dari ini. Dari definisi apa yang dia megahkan. Coba kita lihat apa yang Paulus megahkan. Dulu popularitas segalanya, posisi segala sesuatu. Ini orang pasti juga gak beres hidupnya. Coba sekarang kita lihat ya, dia ngomong apa. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Tunggu, kita gak harus ngerti konteksnya. Zaman Romawi, penyalipan atau crucifixion bahasa Inggrisnya adalah bentuk penghinaan tertinggi. Sakit badannya itu luar biasa. Saya dulu waktu sekolah teologi, saya mempelajari, saya riset bahwa yang namanya crucifix atau orang yang disalibkan itu, kenapa sekarang hukuman ini sudah ditiadakan? Karena tidak berperi kemanusiaan. Sekarang hukuman mati, kalau ada capital punishment namanya, itu kursi listrik. Sakit sekali, tapi sebentar saja orang itu pasti mati. Karena listriknya bukan menggelitik, listriknya yang tingkat tinggi. Digantung, seperti Saddam Hussein. Ditembak, regu tembak, ada beberapa, salah satu ada pelurunya. Yang lain tidak tahu ini tembak siapa yang menembus dadanya. Misalnya, masih ada peri manusianya. Salib itu tidak peri kemanusiaan. Ngerinya luar biasa. Dia disiksa habisan, dikuliti hidup-hidup ceritanya. Lalu dia disalibkan di sana. Sakitnya salib itu bukan lagi goresan kayu yang kasar atau bahkan pakunya. Karena dia sudah dihancurkan sebelumnya, dari cambuk luar biasa. Cambuk yang kena ke badan Yesus itu adalah cambuk yang ada gigi-gigi besinya. Jadi kalau masuk sini ke dagingnya sakit sekali tapi gak seberapa dibanding keluarnya. Set, itu dagingnya cacah keluar. Itu 39 kali karena ke-40 setiap orang yang paling kuat, binaragawan, bodybuilder sekalipun, atlet pun akan mati. Menahan sakit itu bisa mati, karena itu 39 saja. Salib itu lebih ngeri adalah ketika dia dipaku. Kalau di film-film kan ada tumpuan kaki, itu karena aktornya gak disalib sungguhan. Tidak ada tumpuan kaki, itu digantung. Kalau ada tumpuan namanya orang itu tidak bergantung. Nah, tidak tergantung, disalibkan. Dan ketika dia tarik nafas, makanya pakunya Tuhan Yesus itu di sini, nantinya tangannya yang berlubang. Karena dia tarik untuk nafas, waktu lepas sakitnya luar biasa. Karena ketika kita digantung, dengan apa kita bertumpu untuk menarik nafas kita demi paru-paru. Supaya Anda mengerti ya, kenapa Paulus berkata, aku bermegas, tidak akan bermegas selain dalam salib. Come on lah, kamu tuh minta mati ya, cari mati ya. Dia berkata, aku tidak bermegah selain dalam penderitaan Kristus. Hah? Orang Kristen itu kalau bisa menghindari penderitaan kok. Ini bukan orang cari mati, makanya tadi awal-awal saya sudah jelaskan, orang ini hidupnya seimbang.
Kadang-kadang waktu Jumat Agung di negara-negara tertentu mereka mengadakan yang namanya adegan ulang penyalipan. Dagingnya dicambukin sungguhan, itu sungguhan loh, itu bukan drama. Diarak-arak di jalan-jalanan. Menurut saya sih kita tidak perlu begitu. Karena penderitaan badani yang seperti itu tidak tentu menggarap apa-apa dan tidak ada hubungannya dengan buah roh. Percaya enggak? Seorang atlet kalistenik luar biasa tahannya, tahan sakit, staminanya luar biasa, tahan letih, nggak tentu bisa tahan nafsunya terhadap wanita, nggak tentu. Seorang tentara, disiplinnya tinggi, tapi nggak tentu bisa tahan emosi di rumah, karena your flesh has got nothing to do with your spirit. Yang maksudkan oleh Paulus di sini bukan penderitaan salib secara fisik, tapi mengapa Yesus digantung di sana? Yesus digantung di sana demi kita. Dia tidak digantung di kayu salib itu sama seperti penyamun di kiri kanannya. Yesus tidak disalibkan karena salah atau kesalahan atau karena dosanya. Dia naik ke situ sebagai sacrifice, sebagai korban, alias dia berkorban untuk Anda dan saya. Itu yang membuat Paulus bermegah. Sekarang aku juga mau berkorban untuk orang lain, meskipun bukan jadi juru selamat mereka, bukan untuk menyelamatkan dan menghapus dosa, itu hanya anak Allah. Tapi sekarang aku mau berada atau berjalan di langkah kaki Tuhan Yesus. Aku mau mengikuti jejaknya. Aku tidak akan hidup bagi diriku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekarang aku pun mau belajar berkorban untuk Tuhan dan berkorban untuk orang lain. Aku tidak akan bermegah dalam hal-hal yang dicari oleh dunia. Mereka hanya mencari nama mereka, materi saja. Mereka hanya mencari apa yang menyenangkan mereka. Tapi aku mencari kesenangan Tuhan. Dan kalau kesenangan Tuhan itu berarti aku harus berkorban untuk Tuhan, let it be done. Kalau menyenangkan demi menyenangkan Tuhan, aku harus berkorban untuk orang lain. Aku harus pertaruhkan hidupku, kerohanianku mereknya bukan begini. Kerohanianku adalah terima, doakan aku. Tapi kerohanianku berbeda, aku mendoakan orang lain dulu. Kerohanianku itu berarti melayani orang lain dulu. Aku tidak mempedulikan perasaanku. Kalau aku hidup seperti itu adalah hidup impian bagiku. Aku bermegah hanya dalam salib Kristus. Salib itu adalah bahasa yang dihindari oleh orang-orang Roma. Begitu mengerikannya salib, mengucapkannya aja takut. Misalnya ada orang kena kanker, lalu dia sembuh. Lalu dia sembuh setelah kemoterapi setiap sekian kali. Nanti ke depan, kanker menjadi bahasa tabu di keluarga itu. Kalau mereferensi kembali pengalaman dulu, misalnya papanya gitu, sekarang papanya sudah oke, jarang-jarang ada di antara anak-anaknya yang akan menyebut kanker papanya lagi. Itu loh Pak, waktu zaman papa masih berobat, nggak ada yang ngomong zaman papa masih kanker. Karena itu menjadi kata-kata yang angker. Salib itu bahkan orang Roma pun menghindari untuk mengucapkannya. Paulus menuliskan di suratnya itu tabu loh. Kita aja gak ngerti sekarang. Orang zaman dulu kalau tahu kita sekarang bahkan pakai salib sebagai perhiasan, mereka kan terkejut sekali. Wow, kalian berani sekali. Ya gak apa-apa sih, tolong jangan disembunyikan kalung salibnya. It's okay, tapi so you know, zaman dulu untuk menyebut salib, crucifix itu aja, they don't dare to do that. Bukan karena mereka hormat sama Yesus, karena itu suatu kata-kata yang tabu di masyarakat. Salib itu tidak terucapkan. Dan Paulus dengan vulgar menulisnya di suratnya. Aku bermegah dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Disalah mengerti itu tabu dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kadang-kadang kalau kita disuruh memberitakan Injil, ini lagi minggunya bulannya Cikivan. Yang mulia adalah kalau diterima, wow perubahan hidup. Memang mujizat seperti itu harus diceritakan. Mujizat terbesar adalah keselamatan. Tapi gak apa-apa, kita juga harus ceritakan saat kita ditolak. Itu bukan tabu, itu salib. Karena kalau kita ditolak, waktu memberitakan Injil, itu mulia. Itu salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukankah orang berdosa yang menancapkan dia di kayu itu? Kenapa kita harus malu kalau kita ditolak?
Kalau 2 orang memberitakan Injil, asal sungguh-sungguh. Yang satu diterima, orangnya berubah. Puji Tuhan, kau tabur, langsung kau tuai. Yang satunya menabur saja, ditolak mentah-mentah, bahkan dihujat. Menurut saya dua-dua pemberita Injil ini mulia. Penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Aku hendak bermegah dalam perkara-perkara yang ditabukan oleh dunia, bahkan oleh orang-orang Kristen juga. Kita suka cerita bagaimana seluruh keluarga diselamatkan. Tapi saya juga banggakan setiap jemaat yang jadi minoritas di dalam keluarganya. Dia Kristen satu-satunya lalu dianiaya. Belum melihat kemenangan artinya, belum melihat mereka diselamatkan. Tetapi saya melihat kemenangan karena orang Kristen tersebut yang jadi minoritas tetap setia pada Tuhan. Di dalam konteks seperti itu. Kalau kita memberitakan Injil keluarga kita diselamatkan, puji Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita belum bisa membawa mereka pada Tuhan, tapi mereka tidak bisa membawa kita jauh dari Tuhan, itu pun perbuatan Tuhan. Bermegahlah dalam salib. Jangan takut dan jangan hindari salib itu. Salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus berkata, yang penting Tuhan senang, yang penting aku menyenangkan hatinya. Yang penting aku melakukan kehendaknya. That's all that matters. Bukan mujizatnya. I believe in miracles. Bahkan saya pernah nyanyi dalam sebuah album. I believe in miracles for I believe in God. Jadi please jangan salah mengerti. Saya percaya mujizat dan masih melihat mujizat terjadi on daily basis. Dalam regular basis secara teratur saya melihat secara konsisten mujizat demi mujizat terjadi. Untung gereja kita itu percaya mujizat. Kalau enggak tertutuplah sebuah pintu buat jemaat. Tapi izinkan saya juga memberikan kepada Anda sisi satunya bahwa it's okay to suffer for righteousness. Enggak apa-apa kita itu menderita karena kebenaran. Kalau kita enggak punya mentalitas demikian, bermegah dalam salib Tuhan, nanti ketika kita menderita karena kebenaran, kita kecewa sama Tuhan. Kita mudah putus asa, kita mudah untuk puntung jalan, kita mudah untuk meninggalkan Tuhan dan kata, loh kok begini hasilnya. It's okay. Jangan takut menderita kalau itu karena kehendak Allah. Lain cerita kalau kita menderita, kita ditolak sama orang, mau memberitakan Injil nih, kita ditolak sama orang, bukan karena Injilnya, tapi karena kitanya. Nah ya kayak gitu harus introspeksi lah. Aku mau beritakan Injil sama tetanggaku, dia gak mau buka pintu, ya iya sana ngutang melulu. Sebelum beritakan Injil, ada hutang yang tidak dibayar. Zaman sekarang itu luar biasa. Yang hutang ya, yang marahi penagih hutangnya. Mana sih Cik kamu itu tidak ada belas kasihannya katanya sana Kristen. Wah pakai Kristen lagi. Kristen tidak Kristen, hutang bayarlah. Kristen malahan harus kembalikan 4 kali lipat. Karena kita sudah punya ayat, Sakeus ceritanya. Ya, kadang-kadang sekarang itu lucu. Orang yang hutang ya, orang yang mute memberi piutang, orang yang memberi bantuan itu yang harus menjelaskan kenapa dia tagih hutangnya. Gini loh Ci, aku tuh gini loh, aku tuh butuh uangnya ini untuk sekolahkan anak, jadi tolong dibayar hutang yang engkau sama saya. Dia yang harus jelaskan, dia harus bayar untuk apa. Saran saya ya, kalau Anda memang nagih hutang seseorang, dan Anda berhak melakukannya, gak usah jelaskan untuk apa, Anda berhak. Kembaliin. Untuk apa Cik dikembaliin? Aku masih perlu gini. Kok sama-sama perlunya, semua orang perlu itu. Kembaliin kok, tolong. Gak usah jelaskan, aku perlu gini loh kok, bahkan dusta putih. Ya kan, ini loh kerabatku mati. Gak mati sungguhan. Gak usah berbohong. Gak usah terpancing untuk cerita. Ini memang zaman edan. Yang memberi bantuan yang harus menjelaskan kenapa dia ingin uangnya kembali. Lucu enggak? Ya, tapi jangan halalkan segala cara ya. Jangan halalkan segala cara, karena kita tidak bermegah selain dalam salib Tuhan dan kebenarannya. Kalau enggak kembali ya sudah. Makanya itu hari ini yang smart. Kalau Anda mau pinjemin orang, anggaplah amal sosial diakonia. Hanya memberi tak akan kembali seperti kasih ibu. Kalau enggak jangan berani pinjamkan. Zaman ini zaman edan. Lu pinjemin, resiko hilang. Mendingan
memberikan kepadanya. Oke, yang smart. Kembali ke ini. Kita kalau menderita karena kebenaran, itu lain cerita. Lain cerita seperti tadi. Orang ini memberitakan Injil ditolak karena suka ngutang, ya kan? Jangan-jangan setelah dia ngomong tentang firman, ujung-ujungnya, Ci, bisa pinjem gak 50 juta? Membuat orang jadi nek dan muak. Jadi bukan Tuhan yang ditolak, memang Tuhan jadi disalah ngerti. Tapi orang itu yang ditolak dulu. Nah kalau gini introspeksi. Itu bukan salib, itu salahmu sendiri. Seorang maling ayam digebukin satu kampung, lalu habis itu dia gak bisa cerita, aku menderita karena Tuhan. Gak bisa, karena kamu mencuri. Pastikan dalam hidup ini tidak ada noda dosa yang bisa mengejarmu dan menuduhmu. Bermegah dalam salib Kristus itu tidak ada hubungan dengan kesalahanmu. Tapi semua itu berhubungan dengan kehidupanmu dan ketaatanmu pada firman. Semua yang namanya salib Tuhan itu murni. Itu kebenaran. Yang gini jangan takut kau derita. Jangan takut orang ngomong apa. Kalau melayani orang akan mencercamu. Selama pelayananmu murni, selama hatimu benar, jangan takut orang ngomong apa. Sungguhan. Saya punya satu prinsip, kalau hatiku benar Tuhan yang tahu, nanti Tuhan yang akan mengadili pada akhirnya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Coba lihat sekarang kalimat terakhir, dengan ini saya selesai. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku. Sekali lagi Paulus berkata, dunia itu sudah disalibkan bagiku. The world is no longer appealing to me. Dunia tidak lagi menarik untuk aku. Sebenarnya dalam hal-hal netral ya, dunia itu masih ada daya tariknya. Saya sendiri masih kepingin di bucket list saya suatu hari mungkin kalau tua, kepingin pergi jalan-jalan kemana. Sekarang gak bisa, mau jalan kemana-mana masih kepikir ke Cantol ROSC belum dikunjungi. GMS mana belum kita besuk, gak bisa. Dunia ini masih ada daya tariknya, tapi dalam hati saya sebenarnya daya tariknya gak seberapa. Jadi jaga-jaga kalau kita sungguh-sungguh hanya tidak berkesempatan dalam hidup ini. Pergi kemana-kemana gak apa-apa. Yerusalem baru menanti. Sorga jauh lebih indah. Dunia itu gak ada daya tariknya. Hal-hal netral aja biasa. Tapi hal-hal dosa yang menarik kita harus mati di situ. Kekristenan sejati itu kelihatan begini. Apakah masih ada area tertentu daya tarik dunia sangat kuat dalam hatimu? Sebagian orang itu hobinya itu lebih penting dari Tuhan. Sebagian orang itu cita-citanya lebih penting dari Tuhan. Punya cita-cita itu bagus, tapi serahkan ke Tuhan. Ada orang itu kepingin sekali jadi apa misalnya, kepingin sekali suatu promosi. Sampai pada taraf Anda tahu bahwa keinginan Anda untuk promosi itu sudah mulai salah. Ketika kalau tidak diberikan oleh Tuhan, Anda kecewa pada yang Maha Kuasa. Dunia itu masih ada daya tariknya dalam hidupmu. Kedaginganmu masih menyala. Ada berapa orang punya keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat tidak apa-apa. Being a strong will person is okay. Tapi kalau itu sudah menjadi berhala, disitulah kita mulai salah. Ada area-area tertentu, setiap kita beda-beda. Ada orang itu hobi, ada yang cita-cita. Ada yang kebiasaannya. Ada yang keinginannya, tiba-tiba. Saya pernah sekali mengkonselingi satu pasang suami istri yang hampir runtuh pernikahannya karena selingkuh. Ketika saya tanya sama sang suami, kenapa kamu selingkuh? Dorongan kuat, dia bilang. Ada dorongan kuat. Saya nggak tanya lebih lanjut, karena dalam konseling kita nggak perlu korek-korek ya. Tujuan kita adalah solusi. Bukan menoleh ke belakang, tapi bawa maju ke depan, semoga pulih. Waktu saya tanya, dia bilang ada dorongan yang kuat. Di sana saya langsung menemukan bahwa kita orang Kristen itu tidak boleh main-main dengan dorongan kuat yang melawan firman. Itu harus diserahkan ke Tuhan, itu harus disalibkan. Sampai pada titik kita bisa berkata, let your will not mine be done. Biarkan kehendakmu bukan kehendakku yang jadi. Kita harus punya tekad seperti itu. Saya nggak korek-korek lebih lanjut. Itu pasti ada ceritanya. Pasti ada angan-angan di masa mudanya. Atau mungkin
sudah banyak di-feeding dengan pornografi. Mungkin tontonannya nggak betul. Membuat sebuah fantasi itu lama-lama menjadi angan-angan dan keinginan menjadi dorongan, dan kalau nggak terjadi dia frustrasi. Ada orang nekat di dunia ini. Nah, gimana nggak kita pasti akan kecolongan kalau kita misalnya puasa, kita duduknya di dapur dan liatin mentelengin terus makanan kesukaan kita sedang dimasak di depan kita dengan semua aromanya. Kalau kita terus begitu, suatu saat tangan kita pasti goyang dan mengambilnya dan memasukkan ke mulut kita. Itu namanya orang cari masalah. Cara terbaik untuk membunuh ular adalah ketika dia masih telurnya, masih barusan menetas. Jangan tunggu dia jadi kobra. Jatuh itu tidak langsung, dimulai dengan nafsu yang tidak terkendali. Bapak, Ibu, Saudara, saya kasih satu PR di sini. Kita semua pasti ada satu area yang belum totally surrender to Christ. Yang disebut dengan dunia telah disalibkan bagiku itu berarti Paulus mematikan daging itu. Setiap kita itu pasti ada area kambuh dan kumatnya. Sebagian orang itu pikirannya yang salah. Sebagian lagi perasaannya. Ada orang itu yang kuat perasaannya. Ya, bukan logikanya, perasaannya. Tidak tentu perempuan ya. Laki-laki juga bisa. Tapi contohnya jikalau seorang wanita kuat perasaannya, dia tidak mau lepaskan kepahitannya. Please, dunia harus disalibkan bagimu. Itu harus kau salibkan secara sengaja. Kita minta serahkan, kalau perlu Anda berdarah-darah, Anda menangis, meminta Tuhan mengambil itu daripadamu. Ucapkan setiap kali dengan kalimat, lawan arus. Tuhan Yesus, aku ampuni orang itu bukan dengan kasihku, tapi dengan kasihmu sebagaimana engkau mengampuni. Lawan terus, sampai mati. Jangan beri makan kepahitan itu. Ada orang-orang yang selalu ingat kesalahan orang lain, dan di hatinya itu seperti, perasaannya itu seperti naik di leher ini loh kadang-kadang. Itu kalau kita lagi mikirkan kesalahan orang itu ya, itu bisa ada sesuatu kayak geli-geli naik ke leher gitu loh. Bukan setan, itu feelingnya itu loh, emosinya itu loh. Itu Anda harus serahkan. Mungkin bagi sebagian orang itu perasaan atau feelingnya. Feelingnya itu tidak mau diserahkan sama Tuhan. Anda harus lawan. Mungkin sebagian orang lebih kuat logikanya. Dia nggak mau melepaskan satu pemikiran yang salah. Misalnya orang itu pernah trauma. Dia merasa orang-orang gereja seperti apa. Itu kalau Anda tidak pernah serahkan ke Tuhan, disalibkan, Anda tidak bisa maju iman. Nggak bisa. Sebagian orang kebiasaan buruk. Keinginan berjudinya luar biasa. Kepingin banget. Matikan. Minta tolong sama orang lain. Ngomong sama istrinya, misalnya kalau Anda suka online-onlinean begitu. Tolong kontrol aku. Pokoknya kalau aku kepingin sekali untuk jatuh lagi, aku akan telepon kamu ya, kamu tidak apa-apa. Cari partner doa. Gereja kita banyak yang kita bisa ajak untuk menjaga kita. Dunia ini telah disalibkan. Submit. Ada area-area yang susah kita berserah. Di area itu please super hati-hati karena iblis menunggumu. Karena tidak ada orang jatuh dalam semalam itu, tidak ada. Semua itu erosi perlahan-lahan. Setiap cerita orang yang jatuh dalam dosa dan runtuh akibatnya, coba Anda dengarkan cerita mereka. Itu tidak terjadi langsung. Kita aja yang melihat, orang kok melayani bisa jatuh begitu. Kita tidak tahu historinya. Bagaimana orang itu sudah kompromi perlahan-lahan. Dan dia lelet, berlambat-lambat menyerahkan area his last fortress atau benteng pertahanan terakhirnya. Dia tidak serahkan kepada Tuhan. Saya dorong Anda punya PR setelah hari ini. Tidak ada tempat tersisa bagi dunia. Minta sama Tuhan waktu masuk hadiratnya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Lihatlah apakah ada jalanku yang bengkok. Luruskan aku dan tuntun aku di jalan yang kekal. Dunia telah disalibkan bagiku. Dan aku bagi dunia. Paulus selalu rindu bahwa hidupnya itu align with God, with Christ's will. Hidupnya itu selaras dengan kehendak Tuhan Yesus. Itu jadi kerinduan kita. Tidak ada tempat yang tersisa bagi dunia. Mau tahu orang itu sungguh-sungguh tidak sama Tuhan? Lihat bagaimana dia submit, bagaimana dia tunduk pada kehendak Allah dalam segala perkara. Khususnya di area-area yang biasanya dia kalah, di area-area di mana dia susah, di area-area di mana dia lemah. Coba Anda lihat,
Orang itu bertumbuh enggak rohaninya, bukan apakah dia bisa kutip firman saja. Tapi Anda lihat dia sungguh-sungguh bertumbuh enggak? Di area kelemahannya, dia selalu kalah. Di area itu dia sekarang belajar untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Hal kedua, kalau Anda mau lihat orang itu sungguh-sungguh enggak sama Tuhan, what he forsakes. Apa yang dia tolak. Anda akan lihat. Karena di Alkitab dikatakan, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kelihatan apa yang kau tolak, itulah brand kekristenanmu. Yesus menolak menjadikan roti dari batu. Karena dia mampu. Kalau kita nggak bisa, dia bisa. Dia nggak mau. Dari apa yang dia tolak, kita tahu siapa dirinya. Anda tahu apa yang Anda tolak hari ini? Karena Tuhan. Itu menunjukkan siapa Anda. Semua orang tahu, dan itu jadi kesaksianmu, apalagi orang yang dekat denganmu. Ini orang dulu, kalau ditantang, langsung berantem. Sekarang bisa ngalah, sekalipun diciprat. Gak apa-apa, God bless you. Semua orang terkejut, siapa dia? Ini kan anggota keluarga kita yang kita tahu emosian. Kesaksian kita akan kelihatan dari apa yang kau tolak, yang biasanya kau terima. Hal-hal yang kau lawan, yang biasanya kau sekedar mengikutinya. Submit, forsake, dua kata ini menunjukkan salib dalam kehidupan seseorang. Submit, forsake. What you submit to Christ. Apa yang kau serahkan atau kau serahkan dalam penundukan kepada Kristus. What you forsake because of Christ. Apa yang kau tolak karena Kristus di hidupmu. Itulah salib Yesus dalam hidup kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapa di dalam sorga, kami berdoa agar di dalam hati kami tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Kami ingin menjadikan-Mu Tuhan atas hidup kami 100%, bukan 80%. Bukan 50%, 50-50. Ampuni kami bahwa kami seringkali masih kompromi. Hamba berdoa termasuk hamba-Mu, kami semua mau bertumbuh. Kami mau bermegah dalam apa yang menyenangkan Tuhan. Kami tidak mau bermegah dalam perkara-perkara dunia yang dulu kami berkecimpung di sana. Mulai hari ini kami mau berubah Tuhan jadi orang. Kami tidak mau jadi sama lagi. Hamba berdoa supaya firman ini mengetuk pintu, mengajari kami sesuatu. Jemaat yang terkasih ya Tuhan, supaya mereka bisa mengerti. Engkau akan berbicara secara aplikasi. Di area mana Tuhan mau mereka disalibkan. Di area mana atau di area-area yang biasanya mereka kalah. Di area-area biasanya mereka kompromi. Di area itu salibkan kami. Bukan di area-area yang memang sudah notabene kami mampu. Sudah biasanya kami menang di situ. Itu pun jangan lengah sih. Tapi di area-area itu bukanlah ujian sesungguhnya. Sebagian orang soal pengampunan. Sebagian orang soal kesucian atau kekudusan. Sebagian orang lewat soal pikiran-pikirannya yang selalu menawar perkataan Tuhan. Sebagian orang emosi perasaannya itu tidak terkendali. Pokoknya kalau dia feels like it, kalau dia sudah kepingin, gak ada yang bisa menghentikan dia. Di area-area ini Tuhan, di area-area di mana kami kambuh dan kumat, hamba berdoa Engkau sungguh-sungguh mengerjakan di hati jemaat. Kami ingin ya Tuhan Yesus bertumbuh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh seperti Kristus. Bermegah, tidak bermegah di dalam apapun selain di dalam salib Tuhan Yesus. Kami tidak diam-diam minta penderitaan. Kami juga percaya ya Tuhan berkat Allah. In your right hand, kata firman, di tangan kananmu, there are pleasures forevermore. Ada kenikmatan. Hidup bukan hanya pikul salib. Ada berkat Tuhan. Tapi ketika salib di hadapan kami tidak bisa mengelak lagi. Beri kami suatu roh kesatriaan. Untuk kami berani berkata, I suffer this for Jesus Christ. Aku menderita ini untuk Yesus Kristus. I will suffer this. Aku akan hadapi penderitaan ini dengan kasih karunia Allah. Kami tidak akan takut kalau itu berarti berkorban untuk orang lain. Berkorban agar orang lain mengenal Tuhan. Berkorban demi kepentingan kerajaan sorga yang lebih besar. Demi kepentingan bersama. Berikan pada kami hati seorang kesatria dalam kerajaan Allah. Berani, dare to suffer that which is our portion in life. Ya Tuhan, berani untuk menderita di area-area yang Tuhan ingin kami setia. Ketika Tuhan menguji kami mau lulus ujian.
Tiada tempat tersisa bagi dunia di hati kami. Kami serahkan hati kami kepadamu. Mari letakkan tangan di dada kita. Sambil siapkan lagu tiada tersisa. Saya minta semua kita berkata dalam hati kita. Tuhan Yesus, kuserahkan area terakhir dalam hatiku yang belum kuserahkan. Aku serahkan kepadamu. Bekerjalah di situ. Engkau tahu yang kumaksudkan. Di area-area di mana aku lemah, di mana biasanya aku keras, aku serahkan kepadamu. Bentuklah aku, ubahkan aku dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai gerejanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless.